Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlin dengan NIM 2414070069. Saya dari PGM IB. Di sini saya akan membahas soal 7 materi berikut ini, yaitu yang pertama ada geometri bangun ruang yang meliputi balok, kubus, prisma, tabung. Lalu yang kedua ada geometri bangun ruang yang meliputi limas, kerucut, dan bola. Lalu yang ketiga yaitu kesejajaran atau kesebangunan. Saya akan membahas soal di sini tentang perbandingan proporsional. Yang keempat yaitu satuan pengukuran. Ada panjang, berat, dan waktu. Yang kelima ada waktu, jarak, kecepatan, atau debit. Yang keenam penyajian data dalam bentuk tunggal, kelompok. Ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Ketujuh, saya akan membahas ukuran pemusatan data, yaitu meliputi mean, median, modus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Mari simak penjelasan dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan berikut ini, yaitu berapa liter air dalam kubus. Pertama-tama, panjang sisinya yaitu 0,9 meter, maka kita akan mengubah 0,9 meter menjadi liter, yaitu jika kita rubah maka 1 meter sama dengan 10 desimeter. 10 desimeter maka 3 sama dengan 1 liter. Maka di sini kita ubah 0,9 meter menjadi 9 desimeter. Untuk mencari berapa liter air dalam kubus tersebut, yaitu kita perlu rumusnya, yaitu P sama dengan 2/3 S pangkat 3. Langsung saja, yaitu sama dengan 2/3 dikali S-nya yaitu 9 pangkat 3. Lalu 9 pangkat 3 yaitu 729. 729 kita bagikan dengan 3, maka mendapat hasil 243. Lalu 243 kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 486. Jadi air dalam kubus tersebut yaitu 486 liter. Saya akan menjawab soal berikutnya, yaitu berapakah panjang seluruh rusuk balok tersebut. Di sini kita sudah mengetahui panjang, lebar, dan tinggi jika perbandingan yaitu 3:5:1. Lalu kita tulis di bawah yaitu 3x, 5x, 1x sama dengan 120. 120 yaitu volume dari balok tersebut, yaitu 120. Lalu kita kalikan 3 dikali 5 dikali 1, yaitu 15. 15x pangkat 3 sama dengan 120. Lalu 120 kita bagikan dengan 15, yaitu 8. Lalu 8 kita bagikan, yaitu dapat hasilnya 2. Maka x-nya yaitu 2. Kita ingin mencari seluruh panjang rusuk balok tersebut dengan rumus yaitu 4 panjang ditambah lebar ditambah tinggi. 4 panjangnya yaitu 3 di atas yaitu sama dengan 6. 5 di atas sama dengan 10. 1 sama dengan 2. Maka panjangnya yaitu 6, lebar 10. Maka tingginya itu perbandingan yaitu 2. Maka kita tambahkan 6 ditambah 10 ditambah 2, maka dapat hasil 18. 18 kita kalikan dengan 4, maka mendapat hasil 72. Maka panjang seluruh rusuk balok tersebut yaitu 72. Baiklah, kita akan menjawab soal berikutnya, yaitu volume bola. Kita akan menjawabnya dengan rumus P sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali Pi. Pi-nya yaitu jika hasil R-nya ini merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Jika tidak, maka kita gunakan 3/14. Karena berhubungan nilai R-nya di sini yaitu 7, maka kita gunakan 22/7. Maka 22/7 kita kalikan lagi dengan R yaitu 7. R pangkat 3 yaitu 7 kali 7 kali 7. Lalu kita kalikan 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka kita mendapatkan hasil 30.184. Lalu 3 kita kalikan dengan 7 mendapat hasil 21.
Lalu 30.184 kita bagikan dengan 21. Maka hasilnya yaitu berkoma. 30.184 bagi 21 hasilnya berkoma, maka kita sederhanakan. Setelah saya sederhanakan, maka kita mendapatkan hasil 1.437,3 km maka 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu perbandingan di antara P dan Q yang tepat di antara kedua kuantitas di atas. Di sini dapat kita lihat Q yaitu 30 dan P kita akan mencari P yaitu debit atau dalam liter debit jika bak mandi terisi waktu 15 menit. Pertama-tama kita akan mencari ukuran bak mandi tersebut atau volume bak mandi tersebut. Dengan P sama dengan 6 dikali 60 dikali 60 dikali 120 cm. Nolnya bisa kita coret, yaitu 6 dikali 6 dikali 12. Maka 6 dikali 6 dikali 12, maka kita dapatkan hasil 432 liter. Maka volume dari bak mandi kosong tersebut yaitu 432 liter. Sekarang kita akan mencari P-nya, yaitu volume dibagi dengan waktu, yaitu 432 kita bagi dengan 15 menit. Maka dapat hasil 28,8 liter per menit. Maka perbandingannya yaitu P 28,8, Q sama dengan 30, maka P lebih kecil daripada Q. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu jam berapa Ahmad dan Benny akan bertemu? Di sini kita akan menggunakan rumus WP, yaitu waktu yang bersamaan sama dengan jarak kita bagikan dengan kecepatan 1 dan ditambah kecepatan 2. Lalu WP sama dengan 180, jaraknya yaitu 180, kita bagi kecepatan 1. Kecepatan 1 di sini yaitu 60 tambah dengan kecepatan 2 yaitu 40. Sama dengan 180 kita bagikan dengan hasil 60 ditambah 40 yaitu 100. Lalu 180 bagi 100 yaitu 1,8. Kita dapat 1,8 jam. Di sini 1,8 jam sama dengan 1 jam tambah 0,8 jam. 1 jam ditambah 0,8 di sini yaitu 8/10 dikali 60 itu sejam. Sejam sama dengan 60 menit. Lalu kita kalikan. Nolnya bisa kita coret. 6 dikali 1 sama dengan 6. Lalu 8 kita kalikan dengan 6. 8 dikali 6 dapat hasil 48. Maka 1 jam ditambah 48 menit. Maka hasilnya yaitu 1 jam 48 menit. Lalu kita melihat yaitu Ahmad mengendarai motor pada pukul 7. Maka pukul 7 kita tambah dengan hasil kita tadi 1 jam 48 menit. Di sini kita tambahkan, maka dapat hasil jam 8.48 menit. Maka Benny dan Ahmad akan bertemu pada jam 8.48 menit. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu kita akan mencari banyaknya siswa yang lulus. Pertama-tama kita akan mencari rata-rata dari nilai dan frekuensi, yaitu dengan nilai kita kalikan dengan frekuensi. 5 dikali dengan 3 yaitu 15, 6 dikali 5 30, 7 kali 4 28, 8 kali 6 48, 9 kali 1 9, 10 dikali 1 10. Lalu kita jumlahkan rata-ratanya, maka kita dapatkan 140. Lalu kita jumlahkan lagi keseluruhan dari frekuensinya, yaitu 20. Lalu untuk mencari nilai rata-rata siswa yang lulus, kita akan membagikan keseluruhan dari nilai rata-rata tadi 140 kita bagikan dengan
keseluruhan frekuensi, itu 20. Maka 140 dibagi 20 maka dapat hasil 7. Di sini kita akan melihat berapa banyak nilai yang di atas 7 dan berapa banyak nilai di bawah 7. Di sini kita dapatkan nilai di bawah 7 yaitu 5 ditambah 3 yaitu 8. Sedangkan nilai yang di atas 7 yaitu 4 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 12. Maka banyak siswa yang lulus yaitu 12 orang. Kita akan menjawab soal berikutnya, yaitu hasil panen tahun 2014. Untuk mencari hasil panen 2014, di sini telah ditetapkan selama 5 tahun hasil panennya yaitu 195 ton. Lalu 195 ini kita kurangi dengan hasil panen 2011, 2012, 2013, dan 2015, yaitu 2011 40, 2012 30, 2013 45, 2015 25. Kita tambah 40 ditambah 30 ditambah 45 ditambah 25, hasilnya yaitu 140. Maka 195 kita kurangi 140 yaitu 55. Maka hasil panen 2014 kita dapatkan 55 ton. Kita akan menjawab soal berikutnya, yaitu mean dari kelompok di atas ini berapa? Pertama-tama kita akan mencari dengan rumus mean sama dengan jumlah total dibagi dengan jumlah banyak data. Jumlah total di sini yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 4 lagi. Maka mendapat hasil yaitu 40. Lalu jumlah banyak data di sini yaitu kita hitung dari kiri sampai kanan yaitu 10. Maka 40 kita bagikan dengan 10 maka mendapat hasil yaitu 4. Maka mean dari kelompok tersebut yaitu 4. Baiklah, kita akan menjawab soal berikut ini. Kita akan mencari median dari data berikut, yaitu pertama-tama kita akan menemukan nilai titik tengah. Untuk mencari nilai titik tengah yaitu data diurutkan dari yang terkecil. Maka kita susun dari data yang berikut ini menjadi berurutan, yaitu 50, 50, 55, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 95. Lalu kita cari titik tengahnya. Lalu kita hitung dari tepi, dari sisi kiri yaitu 1, 2, 3, 4. Maka dari sisi kanan 1, 2, 3, 4. Kita coret. Ini terdapat 2 titik tengahnya yaitu 60 dan 70. Yaitu untuk mencari mediannya yaitu 60 ditambah 70. Kita bagikan 2. Maka 60 ditambah 70 mendapat hasil yaitu 130. 130 kita bagikan dengan 2, yaitu mendapat hasil 65. Maka median dari data tersebut yaitu 65. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.